Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat semua ya, dan masih tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Syahda. Kali ini kita akan belajar tematik 4D, tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat. Disimak baik-baik ya. Sebelumnya, tentu kalian sudah mempelajari bahwa sikap jujur itu diperlukan dalam semua jenis pekerjaan. Nah, selain sikap jujur, kira-kira sikap apa lagi sih yang harus diterapkan dalam setiap pekerjaan? Ya, betul sekali. Selain sikap jujur, kita juga harus menerapkan sikap kerja keras pada setiap pekerjaan. Untuk membahasnya lebih lanjut, yuk kita baca teks berikut. Pemulung yang jujur. Siang itu di sebuah pasar yang padat, seorang pemulung sedang mengais tempat sampah untuk mengumpulkan barang bekas. Barang-barang tersebut akan ia jual kepada pengepul. Pemulung itu bernama Pak Yana. Pak Yana adalah seorang pemulung yang sangat rajin bekerja. Ia harus menghidupi istri dan 4 anaknya yang masih kecil. Setiap hari Pak Yana pergi memulung untuk mendapatkan barang bekas yang kemudian ia tukarkan dengan sejumlah uang. Walaupun uang yang ia dapatkan tidak seberapa, ia selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Pak Yana putus sekolah karena kedua orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah. Bagi Pak Yana, pekerjaan memulung adalah pekerjaan halal. Namun dalam hatinya ia ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan dapat menghidupi keluarganya seperti orang lain. Pagi itu, Pak Yana bergegas memulai pekerjaannya. Ia menuju sebuah pasar yang dekat dengan tempat tinggalnya. Satu persatu sampah plastik ia kumpulkan. Setelah mendapat cukup banyak, ia beristirahat sejenak di sebuah gerobak tua sambil memperhatikan orang yang lalu lalang. Tiba-tiba, bluk, ada sebuah tas jatuh di depannya. Pak Yana memungut tas itu. Lalu ia berteriak kepada seorang wanita yang sedang dibonceng sepeda motor. "Ibu, ibu, tas ibu jatuh!" teriaknya. Spontan ibu muda yang dibonceng tadi menoleh ke belakang. Tukang ojek pun berhenti dan si ibu muda tadi berlari menuju Pak Yana yang menghampiri ibu tadi. "Wah, terima kasih ya Pak, sudah menemukan tas saya," ucap ibu muda tadi. Ibu tadi lalu membuka tas dan mengambil beberapa lembar uang 20 ribuan. "Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit rezeki untuk Bapak." Ibu muda tadi lalu menyelipkan uang yang ia ambil dari tas ke tangan Pak Yana. "Wah, apa ini Bu? Tidak perlu seperti ini Bu, saya ikhlas menolong Ibu." Pak Yana berusaha menolak pemberian si ibu muda dengan halus. Akhir cerita, karena melihat kejujuran hati Pak Yana, ibu muda tadi mengajak Pak Yana bekerja sebagai penjaga sekolah di tempat ia bekerja. Berkat kejujurannya, kini Pak Yana bisa menghidupi keluarganya dengan rezeki yang cukup. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama yuk pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita pemulung yang jujur tadi. Nomor 1. Bagaimanakah sifat tokoh dalam cerita tersebut? Ya, betul. Sifat tokoh dalam cerita tersebut yaitu jujur dan rajin bekerja. Nomor 2. Apakah yang dilakukan Pak Yana sudah tepat? Mengapa? Ya, yang dilakukan Pak Yana itu sudah tepat ya, karena Pak Yana sudah bersikap jujur mengembalikan dompet yang terjatuh. Nomor 3. Apa pesan moral yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Ayo, apa kira-kira pesan moralnya? Ya, pesan moralnya yaitu kita harus selalu bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. Janganlah mengambil hak yang bukan milik kita. Selalu bersabar dan mensyukuri apa yang ada pada kita. Nomor 4. Sifat apakah yang dapat kita teladani dalam cerita tersebut?
Yaps, betul sekali. Yang kita dapat teladani dalam cerita tersebut yaitu kejujuran dan ketekunan dalam bekerja. Sebelum menghubungkan sikap tokoh dalam cerita dengan makna sila Pancasila, Miss mau tanya dulu nih, masih ingat nggak apa isi sila pertama pada Pancasila? Ya, betul sekali. Isi sila pertama pada Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berdasarkan cerita pemulung yang jujur tadi, apakah menurutmu sikap Pak Yana sudah sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Ya, betul. Sikap Pak Yana sudah sesuai dengan makna sila pertama Pancasila yaitu kejujuran Pak Yana. Nah, apa sih yang akan terjadi jika Pak Yana tidak bersikap jujur? Betul sekali, Pak Yana akan mempunyai sifat pembohong yang mana sifat pembohong ini bertentangan dengan makna sila pertama pada Pancasila. Nah, sekarang perhatikan contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur itu penting? Karena sikap jujur merupakan cerminan dari makna sila pertama Pancasila. Hal itu karena setiap agama mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap jujur. Sikap jujur akan selalu membawa kebaikan kepada pelaku dan orang-orang di sekitarnya. Begitupun sebaliknya, perilaku yang tidak jujur akan merugikan pelaku dan orang-orang di sekitarnya juga. Sikap jujur merupakan perilaku mulia yang harus diterapkan tidak hanya di rumah dan di sekolah, akan tetapi juga harus diterapkan di lingkungan pekerjaan dan di lingkungan masyarakat. Berikut manfaat menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mempunyai banyak teman. Yang ketiga, membuat hati tenang. Dan yang keempat, disenangi oleh keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Nah, sekarang Miss mau tanya, apakah kamu sudah menerapkan sikap jujur dalam kehidupanmu sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah? Ayo, sudah apa belum? Nah, sekarang Miss tugasin ya. Tugasnya adalah ceritakan pengalamanmu dalam berperilaku jujur. Kerjakan di buku tematik 4D halaman 22. Baiklah, Miss akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Miss mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.